Kalian mungkin sudah tidak asing lagi dengan sosok ilmuwan satu ini yang sangat terkenal dengan berbagai pemikirannya yang revolusioner. Salah satu pemikiran terbesarnya adalah teori relativitas. Sebagai penemu teori relativitas, ia berkontribusi dalam mengubah pandangan serta pemahaman banyak orang mengenai konsep ruang dan waktu hingga saat ini. Tetapi apa itu teori relativitas dan mengapa teori ini menjadi sangat penting bagi perkembangan sains? Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendukung channel Catatan Astronomi agar lebih berkembang dan dapat memberikan info-info menarik lainnya. Teori relativitas digagas oleh ilmuwan bernama Albert Einstein pada rentang waktu antara 1905 hingga 1915. Secara mendasar, teori relativitas dapat dimaknai sebagai sifat-sifat konstan dari hukum fisika yang berlaku universal. Gagasan ini kemudian menjadi lompatan besar atas hukum gravitasi yang sebelumnya digagas oleh Sir Isaac Newton pada 1687. Menurut Direktur Institut Kavli untuk Fisika Kosmologis Michael Turner, Einstein percaya bahwa ruang dan waktu merupakan fenomena yang fleksibel, relatif, dan dinamis seperti proses alam semesta lainnya. Melalui teori ini dijelaskan bahwa hukum fisika akan selalu sama dan konstan dimanapun. Namun sesuatu yang terjadi pada ruang dan waktulah yang membuatnya berbeda. Melalui pandangan yang berbeda akan menghasilkan ruang dan waktu kejadian secara berbeda pula. Semua hal tersebut sifatnya relatif. Ruang dan waktu terjalin menjadi sebuah kontinum tunggal yang dikenal sebagai ruang waktu atau space-time. Peristiwa yang terjadi pada saat yang sama untuk satu pengamat dapat terjadi pada waktu yang berbeda untuk yang lain. Pada dasarnya, Einstein menganggap ruang dan waktu terjalin bagai uluran selimut yang tak terbatas panjangnya. Sebuah objek besar seperti matahari dapat membengkokkan selimut ruang waktu dengan gravitasinya, sehingga cahaya tidak lagi bergerak dalam garis lurus saat melewati matahari. Bahkan faktanya setiap bit materi, termasuk diri manusia pun dapat membelokkan ruang waktu di sekitarnya, menciptakan gravitasinya sendiri meskipun sangat kecil. Akan tetapi, gravitasi hanya bekerja di ruang dan bidang datar. Pada skala besar seperti bintang, hukum Newton tidak dapat berlaku karena bintang dapat membengkokkan dan meregangkan ruang. Sehingga ruang, waktu, dan cahayalah yang sangat berpengaruh. Bahkan planet berukuran sedang seperti bumi dapat melengkungkan ruang yang cukup untuk mempengaruhi waktu. Tanpa hukum matematika yang diturunkan Einstein itu, kita tidak akan memiliki cara untuk memprediksi atau menjelaskan perilaku yang membentuk alam semesta ini. Untuk memahami lebih jelas mengenai cara kerja teori relativitas, berikut 5 hal yang dapat membantu untuk memahami konsep Einstein tersebut. Nomor 1, GPS. Dengan kecanggihan teknologi saat ini membuat siapa saja mudah bepergian tanpa perlu takut tersesat. GPS ternyata tidak sekedar kartografi digital untuk menunjukkan arah dan tempat. Ada penghitungan besar dan pembuktian teori relativitas Einstein di balik akurasi sistem kerja GPS. Kerja GPS bergantung pada satelit yang mengorbit tinggi di atas kita. Gravitasi bumi lebih lemah sehingga membuat waktu berjalan lebih lambat. Hal ini disebabkan lengkungan ruang waktu lebih besar akibat dari massa bumi, sedangkan semakin jauh dari bumi lengkungan ruang waktu lebih besar dan waktu berjalan lebih cepat. Nah, jam atom yang dipasangkan pada satelit berjalan 45 juta detik lebih cepat setiap harinya daripada waktu di bumi. Itu bukan karena jam di satelit kurang akurat ketika berada di ruang angkasa, melainkan waktu berlalu dengan kecepatan yang berbeda dengan di bumi. Jika GPS tidak memiliki relativitas di dalam teknologinya, GPS tidak akan berfungsi sebagaimana mestinya dan tidak bisa memandu kamu berkilometer-kilometer jauhnya. Meleset 1/1 juta detik saja ketika sinyal satelit disinkronkan, koordinat GPS akan menjauh lebih dari 10 km. Nomor 2, orbit Merkurius. Orbit Merkurius sedikit agak aneh dan tidak seperti planet lain. Pada abad ke-19 ada seorang ahli matematika yang menjelaskan keanehan tersebut. Melalui teorinya, dia menyatakan bahwa Merkurius ditarik oleh sesuatu yang lain seperti gravitasi dari planet lain di dekatnya, di suatu tempat antara Merkurius dan matahari. Tetapi planet yang diusulkan itu nyatanya tidak pernah ditemukan. Kemudian dikatakan bahwa Merkurius bergerak melalui ruang yang dibengkokkan oleh massa matahari yang sangat besar. Efeknya tidak terlihat pada orbit planet lain karena ruang semakin sedikit melengkung semakin jauh kamu pergi dari matahari. Teori relativitas umum akhirnya dapat menjelaskan dengan sempurna bahwa gerakan-gerakan Merkurius terganggu oleh massa objek yang lebih besar yakni matahari, sehingga pengujian pertama teori tersebut terbukti. Nomor 3, teori Big Bang. Relativitas mengatakan bahwa ketika ruang waktu membentang di sekitar objek besar, cahaya yang menjelajah ruang waktu itu juga meregang dan sedikit bergeser warnanya.
Pergeseran warna ini disebut pergeseran merah kosmologis dan tingkat pergeseran merah dalam cahayanya memungkinkan kita mengukur seberapa jauh galaksi lain berada. Bahkan ada seorang pendeta Belgia yang juga ahli astrofisika bernama Georges Lemaitre mampu melacak galaksi-galaksi yang mengembang itu berpusat ke satu titik asal alam semesta. Gagasan inilah yang kemudian dikenal sebagai teori Big Bang. Nomor 4. Lubang hitam atau black hole. Einstein pernah meramalkan bahwa di akhir kehidupan nanti bintang-bintang akan runtuh karena gravitasi mereka sendiri. Lapisan luar bintang akan meledak dalam supernova sementara bagian inti akan membentuk benda yang sangat padat yang dikenal sebagai bintang neutron atau pulsar yang berputar cepat. Mereka bahkan bisa berubah menjadi lubang hitam atau black hole. Lubang hitam adalah ruang dengan daya gravitasi yang sangat kuat bahkan kecepatan cahaya pun tak bisa menghindarinya dan merusak ruang waktu. Sisa-sisa bintang mati yang sangat padat ini sangat kecil namun gravitasinya sangat kuat, sehingga kecepatan lebih besar daripada kecepatan cahaya. Sayangnya lubang hitam hanya terlihat seperti sesuatu yang hitam dan tidak memantulkan cahaya. Temperatur lubang hitam berkisar miliaran Kelvin sehingga mustahil untuk diamati. Nomor 5. Matahari menghambat sinyal radio. Pesawat ruang angkasa pengeksplorasi planet juga menunjukkan bahwa Einstein benar mengenai relativitas umumnya. Karena pesawat ruang angkasa berkomunikasi dengan bumi menggunakan cahaya dalam bentuk gelombang radio, berpeluang besar untuk membuktikan apakah gravitasi matahari dapat mengubah jalur cahaya. Pada 1970, Jet Propulsion Laboratory NASA mengumumkan bahwa Mariner 6 dan 7 telah melakukan percobaan menggunakan sinyal radio. Menggunakan Deep Space Network NASA, peneliti mengukur waktu yang dibutuhkan untuk mentransmisikan sinyal radio dari antena DSN di Goldstone, California, ke pesawat ruang angkasa kemudian mengembalikannya lagi. Seperti perkiraan Einstein, ada keterlambatan atau delay dalam total waktu transmisi pulang pergi akibat gravitasi matahari. Untuk Mariner 6, keterlambatan maksimum adalah 204 mikrodetik. Meskipun kurang dari 1 detik, namun hampir persis dengan yang diantisipasi oleh teori Einstein. Terima kasih sudah menonton video kali ini, like jika kalian suka video ini dan jika kalian memiliki saran untuk pembahasan pada video selanjutnya silahkan tinggalkan komen di bawah.